Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue MAP18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Hari ini gue akan ngebahas yang namanya mobil VW. VW yang dipakai bisa mencapai 7 seater ya. Akan gue sampai kepada kalian semua untuk mobil yang cukup mewah, dan mungkin para penyuka mobil VW pada zaman dahulunya. Gue akan bahas dan gue akan kupas tuntas di channel gue hari ini daripada Volkswagen ID Buzz 2024. Apa saja kelebihan dan kekurangannya, kenapa lu pada harus beli ini, dan berapa harganya, dan kapan lo bisa membeli daripada mobil ini, karena mobil ini sudah ada di tahun 2024 ya guys. Dan gua akan review. Jangan lupa like sebelumnya untuk membantu gua terus membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube gua agar terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke daripada berapa harga dari VW ID Buzz-nya, biar tidak berlama-lama ya guys. Langsung saja, dari Volkswagen ID Buzz resmi disasarkan harganya di 1,3 miliar rupiah. PT Garuda Mataram Motor sebagai pemilik dari PT di Indonesia ini sendiri untuk memasarkan dari mobil VW ini sendiri, selaku agen pemegang merek Volkswagen-nya di Indonesia, telah meluncurkan The All Electric ID Buzz. Kendaraan ini merupakan salah satu MPV premium dengan teknologi elektrifikasi yang ditawarkan oleh merek Jerman di Indonesia. Kendaraan ini melanjutkan warisan ikonik minibus VW. Dipamerkan di booth Hall T3 Ace BSD City Tangerang, kendaraan ini mengadopsi desain dan terinspirasi oleh legendaris VW T1 yang dikenal di Indonesia sebagai VW Dakota. Dengan kapasitas 6 penumpang varian The All Electric ID, bus yang memiliki wheelbase lebih panjang ini menawarkan ruang bagasi yang sangat luas dan akan memulai dipasarkan pada minggu kedua bulan November tahun ini ya guys. The All Electric ID Buzz merupakan langkah pertama Volkswagen dalam merespon perkembangan mobil listrik di Indonesia, dan kami memilih model ini sebagai mobil pertama kami memasuki era elektrifikasi, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk menggarap pasar BEV di tanah air dengan lebih serius, ujar Badawi Marshan, Head of Sales Volkswagen Indonesia. Dalam hal desain eksterior yang menampilkan keestetikan dengan paduan gaya retro dan futuristik, kendaraan ini dirancang dengan aerodinamika yang efisien. Walaupun berukuran sebagai MPV besar, koefisien hambatan udaranya adalah 0,29 yang membantu mengurangi konsumsi energi listrik. Bagian penerangan sudah menggunakan LED dengan aksen garis yang menyatu sampai ke bagian tengah, di mana logo VW menjadi yang terbesar di antara model VW yang lainnya ya guys. Interior juga mengadopsi konsep retro yang menarik pengemudi dan penumpang depan. Disediakan bangku individual dengan pengaturan elektrik, memori, dan fungsi pijat. Di belakang ada 3 bangku yang bisa dilipat sepenuhnya atau dengan komposisi 4x16. Kursi belakang juga bisa digeser, maju, mundur, cantik ya guys. Hingga 150 mm, baik secara keseluruhan maupun dalam komposisi 40x16 dengan bodi besar dalam bentuk kotak. Kapasitas bagasi sangat memadai dengan semua bangku terpakai. Tersedia ruang bagasi sebesar 1,121 liter, namun 1121 liter. Namun dengan melipat semua bangku belakang, kapasitasnya meningkat menjadi 2205 liter. Teknologi yang disertakan meliputi panel instrumen digital 5x3 inci yang dipadukan dengan layar sentuh 12 inci untuk infotainment, ditambah dengan berbagai perangkat pendukung yang termasuk fitur keselamatan dan kenyamanan guys. Wow, luar biasa, amazing ya guys. Untuk jantung mekanisnya, kendaraan ini menggunakan motor yang terhubung ke transmisi otomatis single gear. Motor tersebut menghasilkan tenaga sebesar 210 PS dengan torsi 560 Nm yang disalurkan ke roda belakang. Akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dapat dicapai dalam waktu 7,6 detik dengan kecepatan maksimum terbatas pada 160 km per jam. Energi disuplai oleh baterai lithium ion dengan 12 modul berkapasitas 79 kWh yang memungkinkan jarak tempuh hingga 430 km berdasarkan tes WLTP. Pengisian penuh baterai lithium ion atau 0-100% dengan charging box 11 kW
memerlukan waktu 7 jam 30 detik. Sementara itu, pengguna stasiun pengisian cepat DC 170 kW dapat mengisi baterai dari 5% hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit. Jadi banyak yang bertanya, mobil ini memakai apa ya? Seperti itu ya guys, bisa di charging juga, bisa memakai yang namanya bensin juga di dalam mobilnya ini sendiri. Lanjut, The All Electric ID Bus merupakan penerus dari generasi mikrobus Volkswagen di Indonesia. Sejak kehadiran VW tipe VW, maksudnya tipe 2 T1 pertama kalinya di tahun 1950, kemudian dilanjutkan T2 Kombi pada akhir 1960 hingga pertengahan 1980. Eksistensi VW Kombi terus berlanjut pada 1992, yaitu ketika Volkswagen T4 atau yang akrab disebut dengan VW Caravelle ya, VW Caravelle dipergunakan sebagai kendaraan resmi dalam perhelatan KTT negara non-blok di Indonesia. Keberadaan Volkswagen ini terus berlanjut dengan kehadiran Volkswagen generasi T5 dan T6 dan hingga kini The All Electric ID Bus. The All Electric ID Bus dibanderol dengan harga tadi 1,3 miliar dengan status on the road Jakarta. Ia pun tersedia dalam berbagai warna dengan nuansa two-tone. Ya guys, dari yang tadi gue sebutin seperti itu, dengan harga 1,3 miliar kalian bisa membeli mobil VW ID Bus ini sendiri ya guys. Dan apakah ID Bus ini 7 penumpang? Ya, lebih panjang dan lebih fleksibel, ID Bus 7 seat yang baru saja menyediakan ruang tambahan yang Anda butuhkan berkat kursi baris ketiga yang dapat dilepas, ruang yang lebih luas dan fleksibel ya guys. Ataukah berapa cc mobil VW Kombi ini sendiri? Nah, ini banyak yang bertanya nih. Kalau misalnya memakai mobil ini berapa kilometernya untuk membawanya itu sendiri ya guys. Volkswagen ini memang memiliki hal-hal yang tidak pernah kita tahu. Tadi yang sudah gue jelasin ya di angka yang pada saat pertama gue jelaskan tadi. Berapa jangkauan ID busnya? Awal daripada hanya memiliki satu powertrain daripada mobil VW ini sendiri yang sangat futuristik karena memiliki hal-hal yang tidak pernah kita tahu, yaitu perbedaan daripada bentuk dan harganya dan daripada kilometernya itu sendiri menjadikan mobil ini sedikit dan jauh lebih berbeda daripada mobil-mobil lainnya ya guys. ID Bus ini tidak memiliki jangkauan terbaik, tetapi pengisian cepat dan terikat asuransi wajar menembusnya. Tadi gue sebutin yaitu awalnya hanya memiliki satu powertrain yang menggunakan baterai 77 kWh untuk menggerakkan motor listrik tunggal 201 bhp yang menggerakkan roda belakang dengan jangkauan resmi hingga 258 mil. Jangkauan ini meningkat jadi 283 mil dengan motor listrik yang lebih bertenaga dan baterai 779 kWh yang dapat digunakan yang sedikit lebih besar. Jadi dua ya guys, bisa pakai bensin itunya dan memakai casan listrik juga. Berapa lama VW ini bertahan? Yaitu tadi, namun tampaknya umur mesin biasanya sekitar 1.500 sampai 200.000 mil. 200.000 mil tergantung pada perawatan yang dilakukan pada mobil ini sendiri. Menurut Progresif, berikut ini berapa hal yang akan mengurangi umur memilih untuk mengendarai dalam kondisi cuaca ekstrim. Jadi kalau misalnya dari segi umur, memang dari segi perawatannya itu juga memang diperlukan ya guys, agar mobil ini bertahan lama dan kilometernya itu lebih bisa terjangkau daripada kita memakainya. Nah, seberapa cepat tadi sudah kita sampaikan. Apakah berapa lama mesin VW ini bertahan ya guys? Dari titik 200.000 yang mengagukan, banyak pengemudi telah mengatakan bahwa mesin mereka bekerja dengan baik dan efektif, yang juga betapa kokoh dapat diandalkan daripada mesin ini ya guys. Dan di Gias kemarin
di ICE BSD dijelaskan juga bahwa mobil ini sangat futuristik tadi yang gue bilang ya guys, dan ingin melanjutkan cerita VW Kombi dan Caravelle di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ICE BSD di VW Edibus ini merupakan produk baterai electric vehicle BEV yang dibangun atas platform Modulaire Aribas Bauxen. Platform Modulaire Antribes Baukatzen atau MEB yang didikasi untuk mobil full elektrik. Ya, jadi full elektrik dan ada juga untuk tambahan memakai bensinnya sendiri. Dipadu motorisasi di roda belakang yang dapat menghasilkan output 200 dk dan torsi maksimum 310 Nm. Minivan 6 penumpang dengan kabin ini sendiri dapat menjangkau jarak hingga 445 km dan sekali pengisian daya listrik. Digias untuk delivery unit yang akan dilakukan mulai Februari 2025. Ini hanya untuk 2024 itu pada saat pemunculannya itu hanya untuk memberitahu kepada kalian, nah ini mobilnya, dan memang untuk bisa dipasarkan itu sendiri di tahun dan bisa dibeli ya maksudnya pada tahun 2025 di bulan Februari. Harga tadi 1,3 miliar dan LWB-nya dari SWB 1,3 miliar dan LWB-nya itu 1 miliar 495 juta. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan untuk pada kalian semua untuk mobil VW Edibus 2024 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video ini. Gua MAP18 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua, bye bye.